رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimana wa rahimakumullah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus istiqomah menjalankan satu komitmen kebaikan yang semoga komitmen ini terus Allah jaga di dalam hati kita, di dalam setiap tingkah laku kita, pandangan, sikap kita senantiasa dibimbing, diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus berada di dalam kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 137 hingga 141. Insyaallah khatam juz 1 malam ini Bapak Ibu. Bismillah, kita baca, awali dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa in fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Qul walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal
شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون. Baik Bapak Ibu, saya izin malam hari ini tidak membacakan terjemahnya karena ayatnya cukup panjang. Jadi kita langsung masuk ke dalam kajian tafsir ini. Namun sebelum masuk ke dalam inti kajian kita akan mengulang kembali apa pesan yang telah kita kaji dalam Quran surah Al-Baqarah mulai dari 133 hingga 136 kemarin. Di dalam Quran surah Al-Baqarah yang 2 pekan lalu kita pelajari 129, kami membaca tentang Qasasul Anbiya, yaitu kitab yang membahas kisah para nabi. Jadi Bapak Ibu, Imam Ibnu Katsir itu adalah ulama yang sangat luar biasa, yang kitabnya kita kaji. Selain beliau menulis tafsir, beliau menulis sejarah para nabi. Kitabnya bernama Qasasul Anbiya, atau ada yang mengatakan Qisasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi. Jadi oleh Imam Ibnu Katsir dikumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris hingga Nabi Muhammad SAW. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 129 yang telah kita kaji, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah agar diturunkan, agar diutus, agar dibangkitkan di kota Mekah seorang rasul dari golongan orang-orang yang berada di sekitar Mekah. Dan kita tahu Bapak Ibu, jarak dari doa yang dikabulkan oleh Allah ini berapa tahun? Berapa tahun kira-kira Bapak Ibu? 2000 tahun, 500 tahun. Ibu-ibu berapa kira-kira? Doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Dan nanti kita refleksikan ini terkait doa-doa kita setiap hari. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad, jaraknya 4200 tahun Bapak Ibu. La ilaha illallah. Lalu kita berdoa kemarin, berharap hari ini doa kita dikabulkan, lalu marah-marah. Nabi Ibrahim menunggu 4200 tahun. 4200. Jadi Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu 600 tahun Bapak Ibu. Dari Nabi Isa ke Nabi Musa itu 1200. Kemudian dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim 2400. Jadi total dari Nabi Ibrahim yang berdoa semoga Allah utus seorang nabi dari orang-orang yang tinggal di sekitar Baitullah Ka'bah, itu jaraknya 4200 tahun. Lalu kita hari ini meminta sesuatu kepada Allah, langsung minta segera. Sudahkah kita bersabar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Misalnya hari ini kita Bapak Ibu
berharap ingin bisa hafal Quran. Lalu Allah belum takdirkan kita hafal Quran 30 juz sampai Allah menjemput kita, malaikat maut menjemput kita. Kita tetap harus berdoa, semoga anak kita, cucu kita, atau nanti anak keturunan kita ada yang hafal Quran 30 juz. Amin. Entah berapa generasi berikutnya, semoga Allah mengabulkan doa itu. Jadi prosesnya panjang. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Dan menariknya Bapak Ibu, karena kita sekarang ada di momentum Idul Adha yang insya Allah kita laksanakan beberapa hari ke depan. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam di 129, kemudian di 126, itu doa Nabi Ibrahim untuk kota apa Bapak Ibu? Untuk kota Mekah. Ada tidak doa untuk desa ini? Tidak ada. Desa ini desa Gejigan. Misalnya di Al-Quran Qala Ibrahim Gejigan kan tidak ada, Pak. Gak kenal deh, belum ada. Lalu doa Nabi Ibrahim hanya ditujukan untuk orang Mekah. 4.200 tahun kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad yang risalahnya rahmatan lil alamin, yang bukan hanya untuk orang Mekah tapi untuk orang Gejigan, orang Boyolali, orang Karanganyar, orang Solo, orang Madura, orang Jawa Timur. Itulah doa yang kemudian Allah kabulkan, dan utusannya bukan hanya untuk orang Mekah, bukan hanya untuk orang Madinah, bukan hanya untuk orang Jazirah Arab, tapi untuk kita semua ila yaumil qiyamah. Maka kita patut bersyukur. Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, Rasulullah ceritakan tentang engkau. Nabi Muhammad menjawab demikian, aku adalah doa dari bapakku Ibrahim alaihissalam. Itulah kemudian mengapa kita diajarkan oleh guru-guru kita ketika tahiyat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagai bentuk penghormatan, penghargaan kepada ayah kita semua Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita lanjutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 137 hingga 141. Pesan dari rangkaian ayat ini Bapak Ibu masih melanjutkan ayat sebelumnya, di mana kita harus beriman bukan hanya kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Wa ma utiya Musa wa ma utiya Isa, apa yang diturunkan kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat, apa yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil. Namun Bapak Ibu, yang kita imani bukan Injil dan Taurat hari ini, tetapi Injil dan Taurat yang Allah turunkan di awal kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ditanya oleh orang-orang, apakah kita beriman kepada Injil? Iman, tapi bukan Injil yang hari ini. Apakah iman kepada Taurat? Iman, karena diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, tapi bukan Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi hari ini. Nah, pada Quran surah Al-Baqarah 137 dijelaskan, fa in amanu, maka ketika orang-orang amanu beriman, bimithli ma amantu, dengan apa yang telah diimani oleh kalian umat Islam, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqadih tadau, maka orang itu yang berhak mendapatkan petunjuk. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan yang disebut aman adalah yakni al-kufar. Jika orang-orang kafir amanu beriman, siapa orang-orang kafir ini? Ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. Ketika ada orang-orang ahli kitab
Yahudi dan Nasrani beriman, maka faqad ihtadaw, maka mereka berhak mendapatkan petunjuk. Bimithli ma amantum bihi, wahai orang-orang yang beriman, bijami'i kutubillah wa rusulihi. Yang disebut amantum di sini adalah beriman kepada Allah, kepada seluruh para nabi, sekaligus kitab yang diturunkan kepada para nabi. Kata Imam Ibnu Katsir, walam yufarriqu baina ahadin minhum, tidak membeda-bedakan. Saya beriman ke Nabi Muhammad tapi tidak mau beriman kepada nabi yang lain. Nah, ini tidak disebut amantum. Yang disebut amantum adalah yang beriman kepada seluruh para nabi, tidak dibeda-bedakan. Lam yufarriqu baina ahadin minhum. Yang disebut faqad ihtadaw menurut Imam Ibnu Katsir adalah ai faqad asabu al-haqqa wa arsyadu ilaihi, yaitu orang-orang yang mendapatkan kebenaran, wa arsyadu ilaihi, dan mendapatkan petunjuk untuk senantiasa dekat dengan Allah. Mendapatkan kebenaran, mendapatkan petunjuk dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang faqadi tadaw. Wa in tawallaw, jika mereka ahli kitab berpaling dari kebenaran yang telah terang benderang ini, dari Islam, Al-Quran, risalah Nabi Muhammad SAW, kata Imam Ibnu Katsir, ai anil haqqi ilal batil, sudah ada kebenaran malah mereka membelot kepada yang batil. Ba'da qiyamil hujjati alaihim, setelah terang benderang tegak hujjah, dalil, bukti, argumentasi dari kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Di juz 3 awal Bapak Ibu, kita mungkin telah hafal semuanya di antara kita. Ketika setelah membaca ayat kursi, setelah ayat kursi ini ada ayat la ikraha, tidak ada paksaan dalam. Saya pernah diskusi Bapak Ibu dengan salah seorang teman. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Berarti kamu tidak boleh memaksa aku sholat, kamu tidak boleh memaksa aku puasa, tidak boleh memaksa aku untuk zakat. Pemahaman ini yang melandaskan kepada ayat Al-Quran la ikraha fiddin, benar atau salah Tuhan? Salah ya? Salah. Karena ayat la ikraha fiddin ini ditujukan bukan untuk sesama umat Islam, tapi kepada umat agama. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk memeluk agama ini. Meskipun pada penggalan berikutnya dalil-dalil tentang kebenaran agama Islam itu sudah terang benderang, maka orang-orang yang mau mengikuti jalan kebenaran ini, apa kata Al-Quran? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, seolah seperti menggenggam tali yang tidak akan pernah putus. Sejatinya Bapak Ibu, bukti kebenaran Quran, kebenaran Islam, kebenaran risalah Nabi Muhammad itu sudah mereka ketahui Bapak Ibu. Tapi nanti kita bahas pada ayat berikutnya, nanti dijelaskan. Kita lanjutkan. Fa innama hum fi shiqaq, orang-orang ahli kitab fi shiqaq, mereka itu saling bermusuhan. Fa sayakfikahumullah, maka Allah cukupkan untuk Nabi Muhammad. Apa makna cukup dalam ayat ini? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ai fayansuruka alaihim, Allah akan menolong Nabi Muhammad, wa yadfuruka bihim, dan Allah akan memenangkan Nabi Muhammad. Kalau kita melihat dalam sejarah Islam, perang Badar Bapak, itu jumlahnya berapa lawan berapa?
313 lawan 1000 Bapak Ibu. Itu secara matematis kira-kira di atas kertas menang siapa Bapak Ibu? Orang yang 1000, musuh Islam. Tapi Allah berkehendak lain. Apa yang Allah kirim? Fa'ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah kuatkan pasukan umat Islam bijunud, tentara-tentara lam tarauha, yang tidak bisa dilihat. Siapa Bapak Ibu? Malaikat. Allah kuatkan dengan para malaikat yang datang membantu pasukan umat Islam, sehingga Allah akan selalu menolong Nabi Muhammad terhadap apa yang diperlakukan umat-umat ahli kitab ke Nabi Muhammad. Ketika wahyu turun Bapak Ibu di awal, ini kalimatnya luar biasa. Kalau kita meresapi ini, saya yakin kita akan menitiskan air mata. Ketika wahyu turun, yang disepakati para ulama, Al-Alaq 1-5, kemudian Al-Mudaththir, kemudian Al-Muzammil yang turun ke Nabi Muhammad. Setelah itu wahyu tidak turun Bapak Ibu. Setelah beberapa wahyu turun, tiba-tiba tidak turun. Kalau kita mendapatkan cinta dari pasangan kita, tiba-tiba 1 bulan atau 2 hari tidak mendapatkan respon cinta lagi, kira-kira hati kita seperti apa? Gelisah, bingung, apa ada yang salah ya? Galau. Ada apa Bu? Gak apa-apa. Ada apa Pak? Gak apa-apa. Gak apa-apanya itu ada apa-apanya Pak. Ada masalah. Nabi Muhammad bertanya, ketika wahyu turun ke Nabi Muhammad, tiba-tiba tidak turun lagi. Kemudian Nabi Muhammad tawaf di Baitullah. Setelah tawaf, Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa pesan, membawa wahyu dari Allah. Apa yang? Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, surah Al-Nasr. Apa penggalan ayat yang sangat luar biasa? Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Ini loh, ma wadda'aka, dan tidak akan pernah, wadda'aka, Allah meninggalkan. Itulah yang membuat hati Nabi bergetar, yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan. Di dalam ayat ini pun demikian, fasayakfikahullah, Allah akan menolong Nabi Muhammad. Allah akan memenangkan segala pertempuran, segala konflik yang melanda umat Islam ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kita lanjutkan ayat berikutnya, sibghatallah. Kalau di terjemahan Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah diterjemahkan versi Kemenak, tapi juga ada yang masih menggunakan sibghah. Nah, sibghah di dalam terjemahan Kemenak ada yang ditafsirkan, ada yang belum ditafsirkan, tapi saya yakin sudah ditafsirkan semua. Apa makna sibghah? Makna sibghah menurut Ibnu Katsir adalah dinullah, agama Allah. Apa agama Allah? Islam. Jadi yang disebut sibghatullah adalah Islam. Sibghatullah qala ad-Dhahhak an Ibni Abbas dinullah. Kata ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, yang disebut sibghatullah adalah dinullah, agama Allah. Dan itu pun disampaikan pula oleh Ikrimah, Abu Aliyah, Mujahid, dan para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian, waman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah atau apakah agama yang lebih baik dari agama Allah? Tidak ada. Agama yang terbaik di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang
memeluk Islam, berpegang teguh kepada Islam, maka hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Dan kita Rasulullah, umat Islam, abidun atau muti'un adalah orang-orang yang senantiasa menghamba, muti'un, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Qul, katakan wahai Muhammad. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan qul di dalam Al-Qur'an, katakan, maka perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Meskipun pesannya juga untuk kita semuanya. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka ahli kitab, atuhajunana, apakah mereka mau berdebat dengan kita? Apa yang diperdebatkan oleh ahli kitab? Apa yang ingin diklaim oleh ahli kitab kepada Nabi Muhammad? Yang ingin didebat, yang ingin diklaim oleh ahli kitab kepada Nabi Muhammad adalah pengakuan mereka, klaim mereka bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak wal asbad, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, adalah agama Yahudi atau Nasrani. Jadi yang diklaim oleh orang-orang ahli kitab ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Ibrahim, Ismail, Ishak, keluarga Yakub dan keturunannya adalah golongan kami, kata orang Yahudi. Begitupun pula orang-orang Nasrani mengklaim itu. Dan Al-Quran membantah itu semua. Injil pun demikian membantah itu semua. Taurat pun demikian, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifam muslimah. Ibrahim itu bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, bukan pula orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetapi hanifan muslim, orang-orang muslim, agamanya Islam. Itulah yang diperdebatkan oleh orang-orang ahli kitab. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, rabbuna wa rabbukum. Yang kalian ingin debatkan terkait agama Ibrahim, terkait tauhid, terkait siapakah Tuhan kita yang patut kita sembah, sejatinya Ia adalah Tuhanku sekaligus Tuhanmu, kata Nabi Muhammad. Sampaikan itu Muhammad kepada mereka, bahwa Tuhan kalian ahli kitab dan Tuhanku, kata Nabi Muhammad, adalah sama. Rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Inilah bantahan Nabi Muhammad. Apa penafsiran dari Ibnu Katsir? Lana a'maluna wa lakum a'malukum, ay nahnu bari'um minkum. Kami terbebas, kami terputus dari kalian. Kama antum bari'um minna, sebagaimana kalian terputus dari kita. Apa maksudnya? Ketika mereka tidak memiliki akidah yang sama dengan kita, kita terputus atas tanggung jawab kita kepada dosa-dosa mereka. Wa antum bari'um minna, dan mereka ahli kitab juga terputus dari kita. Maksudnya apa? Mereka tidak mendapatkan petunjuk sebagaimana kita, tidak mendapatkan pahala kebaikan seperti kita, tidak mendapatkan hidayah seperti kita, sehingga kita terputus dari mereka, mereka pun terputus dari kita. Mereka tidak mau beriman sebagaimana iman kita, kita tidak punya dosa. Ketika kita sudah menjelaskan bagaimana kebenaran agama ini, Nabi Muhammad pun demikian, Bapak Ibu, dengan pamannya Abu Thalib yang sudah sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad berhak untuk kemudian memaksa Abu Thalib memeluk agama Islam? Tidak bisa.
Karena yang memberikan hidayah hanya Allah. Di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, setelah Allah tunjukkan ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Muhammad, jadikan seluruh yang ada di sekitarmu sebagai bukti. Sudahkah kalian melihat unta bagaimana diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang? Bagaimana gunung ditegakkan? Bagaimana bumi dibentangkan oleh Allah? Itu adalah dalil dari Nabi Muhammad yang membantah orang-orang ahli kitab. Tetapi Allah mengingatkan Nabi Muhammad, fadzakir, ingatkan mereka, innama anta, karena engkau adalah pengingat. Lasta alaihim bimusaitir, kamu pengingat tapi bukan pemaksa. Diberikan bahan untuk membantah orang-orang ahli kitab, diingatkan oleh Allah untuk mengingatkan mereka, berdakwah kepada mereka, tapi bukan dengan paksa. Ini terkait lagi dengan apa telah kita baca tadi, la ikraha. Kita sampaikan kebenaran agama ini, kita tunjukkan bagaimana Islam Allah berikan seluruh hal di dalam kehidupan ini. Tapi ketika mereka tidak mau, tidak bisa kita. Kenapa? Karena kita terbebas dari mereka, mereka pun terputus dari kita. Kita lanjutkan, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kita adalah orang-orang yang mukhlisun, orang-orang ai fil ibadah wa tawajjuh. Kita adalah yang jernih, yang ikhlas hatinya dalam ibadah dan mengarahkan seluruh amal kita hanya kepada Allah. Berikutnya, am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Nah, ini klaim lagi Bapak Ibu. Apakah kalian ahli kitab yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub wal asbat dan keturunan Nabi Yaqub alaihissalam adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ini klaim mereka apa ya? Kul, katakan Muhammad, antum a'lamu amillah. Katakan kepada ahli kitab, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini? Itu bantahan Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Allah. Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan barang siapa, dan siapa yang paling zalim, mimman katama, dari orang-orang yang menyembunyikan, katama, akhfa, yang menyembunyikan bahwasanya agama ini, risalah yang diberikan oleh Allah ke Nabi Muhammad adalah benar, lalu disembunyikan kebenaran itu, maka apa balasan Allah? Syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah adalah zat, adalah Tuhan yang tidak akan ghafil, tidak akan lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa pesan ini? Kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengambil pesan dari Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kamu orang-orang ahli kitab yaqra'una fi kitabillah, membaca kitab Allah, alladzi atahum, yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka, inna dinal Islam, bahwa agama yang terbaik di sisi Allah adalah Islam. Kemudian wa inna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sudah ada Bapak Ibu di kitab-kitab mereka. Wa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu bari'un minal yahudiyah wan nasraniyah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub dan keturunannya bari'un, terbebas, terputus, bukan golongan dari Yahudi maupun Nasrani.
Fasyahadullah bidzalika. Mereka itu sudah menyaksikan tentang kebenaran pesan ini dalam kitab-kitab mereka. Wa aqarru ala anfusihim. Mereka itu mengakui ternyata kitab yang Allah maksud ini, agama yang dimaksud ini, nabi yang ingin diutus ini. Tetapi ternyata mereka katama, menyembunyikan itu semua, menutup itu semua, dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat-umat yang telah lalu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Apa yang mereka kerjakan konsekuensinya ditanggung mereka, walakum ma kasabtum. Apa yang kalian kerjakan konsekuensinya juga ditanggung oleh kalian, baik itu amal baik atau amal wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian, kita semua tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan ahli kitab. Sebelum kita masuk ke diskusi, Nabi Ibrahim memiliki dua putra Bapak. Ini yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Kabar bahagia Nabi Ismail dan Nabi Ishak dalam Al-Quran dinarasikan, ditulis, disebut dengan dua sifat berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Pertama, Nabi Ismail alaihissalam di surah As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka telah kami kabarkan kabar bahagia ini kepada Ibrahim, bigulamin halim, dengan anak yang halim, santun, sabar, penyayang, dewasa. Berikutnya Nabi Isa di surah Al-Hijr ayat 53. Inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Kami kabarkan kabar bahagia ini kepadamu Ibrahim, bi ghulamin alim, dengan anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang pandai. Apa rahasianya? Kenapa Nabi Ismail menggunakan sifat halim? Kenapa Nabi Ishak menggunakan sifat halim? Karena nanti Bapak Ibu, Nabi Ismail akan menghadapi ujian kenabian di masa kecilnya dengan ayahnya, yaitu pengorbanan. Meskipun tidak jadi Bapak Ibu, tetapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan, nah, aku melihat dalam mimpiku, dan itu wahyu dari Allah, aku diperintah untuk menyembelih. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sholihin. Itulah Bapak Ibu, kenapa Nabi Ismail diberi sifat halim, karena dewasa, sabar, santun. Tapi mengapa Nabi Ishak alaihissalam diberikan sifat alim? Karena dari seluruh para nabi yang diutus dari Bani Israel itu banyak nabinya Bapak Ibu. Dan Nabi Ishak adalah bapak dari para keturunan para nabi ini yang disebut ke Bani Israel. Maksudnya apa? Bani Israel, nabi-nabi dari Bani Israel adalah nabi keturunan Nabi Ishak. Dan bapak kenabian ini butuh dan sangat tepat disifati dengan alim, karena menjadi bapak dari para nabi Bani Israel. Kalau dibandingkan dalam Al-Quran ada 25 nabi, yang bukan dari Bani Israel hanya 10. Sisanya berapa Bapak Ibu? 15. 15 ini adalah keturunan Bani Israel. Sehingga karena Nabi Ishak adalah puncak dari keturunan Bani Israel, sehingga Nabi Ishak Allah berikan gelar al-Bigulamin. Demikian Bapak Ibu, kita diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari panjenengan. Bukan agamanya bukan Yahudi atau Nasrani. Kenapa disebutkan Yahudi atau Nasrani? Perbedaannya apa?
Terima kasih Bapak. Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu, nanti kita sebenarnya akan bahas di pertemuan berikutnya di 143. Ini menarik Bapak. Agama Yahudi dan Nasrani ini adalah dua agama yang sama-sama ekstrim. Ekstrim itu adalah punya sikap pandangan yang berlebihan. Bedanya apa? Kalau orang-orang Yahudi saking bencinya kepada nabinya sampai dibunuh. Nanti Bapak Ibu bisa cek di juz 3 bagian atau di juz 1. Bentar, saya gak hafal halamannya. Kalau di Quran kami di halaman 9 Al-Baqarah ayat 61. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu saking bencinya kepada nabinya dibunuh. Apa ayatnya? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Nabinya dibunuh. Saking bencinya kepada nabi. Kenapa, Pak? Kenapa dia bencinya? Karena mereka menganggap bahwa apa yang diturunkan oleh nabinya bukan dari Tuhan. Mereka menganggap nabinya sebagai tukang sihir, tukang bohong, pendusta. Meskipun sudah ada wahyu, sudah ada kebenaran, mereka tidak percaya. Jadi mereka saking bencinya kepada putusan-putusan ini sampai dibunuh. Sebaliknya, orang-orang Nasrani berbeda jauh dari orang-orang Yahudi. Saking cintanya kepada nabinya sampai dijadikan Tuhan. Nah, Islam ada di pertengahan. Tidak membenci nabinya, juga tidak mencintai berlebihan nabinya. Apa dalilnya? Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Muhammad, katakan kepada umat ana, bahwa aku basyarun adalah manusia. Mithlukum seperti kalian. Yuha, tetapi aku dapat wahyu. Itulah kemudian kita tidak bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Karena Nabi Muhammad sendiri mengakui beliau adalah manusia. Nah, kita nanti di pekan berikutnya insya Allah akan mengkaji Al-Baqarah 143. Kalau Bapak Ibu cek, Al-Baqarah itu 286. Kalau 286 bagi 2 Bapak Ibu 140. Ayat 143 ada kalimat wasaton, artinya pertengahan. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafil 'abdika majidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa nas'aluka min khairin ma sa'alaka min sayyidina Muhammadin nabiyika wa rasuluh wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min sayyidina Muhammadin nabiyika wa rasuluh. فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Demikian yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah meridhai langkah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bila ketemu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.